Waalaikumsalam. Suara Oh, Ambuyan ya barusan teh ya. apa dilakukan? Ini kan terkait wacana apa sih yang disoal dengan wacana? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, Bapak Ibu semua. Bismillah ya, kita lanjut lagi nih bincang parenting. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Santai aja. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu sebelum mulai. Menurut Bapak Ibu semua, boleh nggak sih kita itu berlaku lemah lembut ke anak? Kayak misalkan mau ngasih instruksi gitu, atau ngomong tuh pelan-pelan, ngomong tuh lemah lembut, santun, dengan kasih sayang, boleh nggak sih kayak gitu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Harus. Lemah lembut. Oh harus ya? Harus ya lemah lembut gitu, baik-baik gitu ya. Oke. Kalau kita ke anak itu kayak temen gitu, curhat-curhatan gitu, boleh nggak? Kayak ke temen, misalnya kayak ke sahabat kita saling curhat-curhatan, anak curhat, boleh ya? Oh boleh banget, katanya boleh banget. Kalau ke anak itu kita bentak-bentak boleh nggak? Kalau kita ke anak bentak-bentak boleh nggak? Bentak-bentak marah nih kita ke anak, boleh nggak marah? Pak Ibu. Oh, boleh. Boleh tak? Sebenarnya nggak boleh. Oh gitu ya, boleh ya? Oke, Enggak. boleh katanya. Atau ada yang berpendapat nggak boleh? Nggak boleh kita marah-marah, katanya teriak-teriak. Kita boleh nggak sih ngegampar anak? Itu boleh nggak? Nggak boleh ya sebenarnya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Bu Dadia? Kenapa nggak boleh? Apakah karena itu sudah masuk undang-undang kekerasan dalam rumah tangga? Nanti dilaporkan gitu. Jadi luka batin katanya, jadi dendam. Oke, jadi luka batin. Baik, mari kita lihat ya. Apakah apakah boleh? Apakah tidak boleh? Apakah jawabannya gimana? Nah, kita lihat. Ini setidaknya juga akan dibahas dari sana. Karena yang saya tanyakan itu, Bapak Ibu semua tadi lemah lembut, direct langsung, melakukan tanya jawab, marah gitu ya, atau apapun itu yang dilakukan itu adalah bentuk intervensi. Gitu. Itu adalah bentuk intervensi. Nah, kali ini sore ini kita akan mencoba ngebahas soal menentukan intervensi yang tepat dalam mendampingi anak. Intervensi itu apa? Intervensi itu apa aja? Bisa apa aja? Seriusan, bisa apa aja? Ngasih tahu, itu intervensi. Intervensi itu ngasih tahu. Ngasih target ke anak, itu intervensi. Ngajak ngobrol, ngajak diskusi, itu intervensi. Nasehatin, itu intervensi. Ngingetin, itu intervensi. Apalagi ya? Ngasih contoh, itu juga intervensi. Ngebengisin gitu ya, itu juga intervensi. Intervensi, intinya intervensi itu adalah cara. Intinya intervensi itu adalah metode. Metode untuk apa? Nah, itu nanti kita bahas. Gitu ya. Selamat siang, selamat datang Bapak Ibu semua. Kalau ada yang mau tanya atau mau apa langsung aja ya sampaikan. Bismillah nih. Pertama-tama salam kenal Bapak Ibu semua. Nama saya Budi. Saat ini alhamdulillah saya sedang merintis bersama kawan-kawan saya untuk merintis salah satu lembaga training nih buat remaja namanya Tala Kembara. Mohon doanya mudah-mudahan sukses. Amin ya. Oke, lanjut. Ini nomor saya ya, itu email saya, silahkan jika ada perlu sesuatu. Harusnya ada FB juga kali ya. Ya, udahlah. Mana ini? Nah,
Sip. Ini gambar apa Bapak Ibu yang ada di layar? Gambar apa ini? Gambar anak-anak. Gambar anak-anak, gambar bayi, ya. Anak lagi bermain. Anak lagi bermain, oke. Anak lagi bermain. Kira-kira ketika anak ini lagi bermain, dia belajar sesuatu enggak? Iya. Iya, Iya. Iya, contohnya apa? Contohnya? itu memainkan alat musik sehingga dia bisa tahu bunyinya seperti apa. Oke, sehingga dia jadi tahu bunyi. Kita orang tua yang melihat ngapain? Didiamkan atau apa? Atau melakukan sesuatu? Maksudnya kita yang lihatnya gitu, Kak. Ya, kita sebagai orang tua ketika melihat anak seperti itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengintervensinya atau enggak? Nah, itu mungkin pertanyaannya. Iya, Umumnya. memberi mainan. Oh, memberi mainan ya. Oke, itu bentuk intervensinya. Kalau dari kolom chat nih, kalau kata Amboyan, kalau saya udah biarin aja, katanya selama barangnya nggak berbahaya. Kata Bunda Ida juga, biarin aja sih katanya. Nah, dari gambar ini, Bapak Ibu semua, pada dasarnya kita itu sebagai manusia, apa ya? Dari kecil kita itu pada dasarnya secara mandiri kita itu dapat belajar. Berarti kita dapat belajar secara mandiri. Tanpa ada intervensi dari pihak manapun, dari sejak bayi kita itu udah bisa belajar. Kan nggak ada tuh ya bayi yang diajarin bahasa Indonesia gitu atau bahasa, pasti mereka itu pada awalnya bisa meniru atau diajarin niru deh. Diajarin niru ada sih, saya ngajarin ternyata kalau maksudnya adalah kita tidak pernah mengajarkan secara sistematis ini harus belajar ini, harus belajar itu, atau ketika anak mukul ini, ketika anak mukul alat-alat musik itu tuh kita ajarin ini tuh adalah nada do, ini re, ini mi, fa gitu. Enggak kan? Kita cenderung untuk membiarkan mereka selama memastikan mereka aman gitu ya. Mereka merangkak, nggak pernah ngajarin merangkak, duduk bisa sendiri, ngomong bisa sendiri gitu ya. Dan kita nggak pernah ngajarin mereka. Dan pada dasarnya manusia itu seperti itu memang. Pada dasarnya manusia itu dapat secara mandiri belajar, secara sendiri naluriah. Itu tuh adalah fitrahnya kan ya. Fitrahnya manusia itu adalah belajar. Mereka itu bisa melakukan apapun. Gitu. Mau ada yang, dan itu macam-macam hasilnya. Ada yang bisa jalan kaki dalam usia 1 tahun, ada yang bisa jalan kaki 15 bulan, ada yang lebih cepat bahkan 9 bulan gitu. Nah, seiring bertambahnya usia pun juga begitu ya. Mereka tuh bersosial, berteman, mereka belajar sesuatu hal ini, hal itu gitu. Ketemu orang ini, ketemu orang itu, lagi jalan-jalan sama orang tua tiba-tiba lihat ada daun warna hijau, ini daun apa mah, nanya gitu. Dia belajar, oh ini adalah daun pisang nak gitu. Dia tebal ya gitu. Dia jadi belajar tentang daun pisang gitu. Nah, terus kemudian dia nanya lagi, ini apa mah? Oh ini sepatu, biasa kita pakai buat jalan kaki kayak gitu ya. Secara mandiri itu, secara fitrahnya itu manusia itu pada dasarnya bisa belajar sendiri. Itu, kita belajar sendiri. Targetannya, tujuan pembelajarannya apapun itu bisa mereka itu nggak ada aturan di sana. Gitu. Mereka akan belajar sendiri, nyari tahu sendiri apa yang mereka penasaran ya mereka cari jawabannya gitu. Lalu kapan intervensi itu dibutuhkan? Nah, lalu kapan intervensi itu dibutuhkan? Lalu kapan juga orang tua itu mengintervensi pembelajaran atau proses bertumbuhnya anak-anak? Kan padahal waktu kecil tuh orang tua nggak begitu banyak mengintervensi proses tumbuhnya anak-anak ya. Tapi terus kapan orang tua itu mulai mengintervensi proses bertumbuhnya atau proses belajarnya anak-anak? Yaitu adalah intervensi itu dibutuhkan adalah ketika adanya target. Ketika ada target, barulah intervensi itu ada.
Contoh target itu apa sih? Contoh target itu misalkan ketika kita masuk sekolah SD, ada target tuh kan, 6 tahun harus lulus. Target itu teh. Terus kita masuk kelas SMP, nih, 3 tahun harus lulus. Kita masuk SMA, itu 3 tahun harus lulus. Itu ada target tuh. Harus naik kelas dalam waktu 1 tahun. Ada target, ya, ada target. Maka kemudian muncullah intervensi ini. Maka butuhlah intervensi ini. Intervensi ini dibutuhkan untuk satu, mengarahkan, yang kedua, mengakselerasi. Oke, tenang ya, tenang. Sekali lagi ya, sedikit diulang. Ketika kita masa kecil, ketika bayi dan masa kecil, itu anak-anak itu pada dasarnya bisa belajar sendiri. Apa yang mau mereka pelajari, mereka paham ataupun enggak, itu enggak masalah. Kapan mereka bisa mencapai pemahaman itu kita juga enggak begitu mengejar ke sana gitu. Itu cenderung dibiarkan karena pada dasarnya mereka bisa belajar sendiri. Tetapi kemudian intervensi itu dibutuhkan. Intervensi itu yang tadi ya, mengingatkan, memberitahu, ngelembutin gitu, ngajak curhat. Wah, pokoknya apapun itulah bentuk intervensi itu. Ketika kapan intervensi itu dibutuhkan, yaitu ketika adanya target. Ini prinsip dasarnya. Ketika adanya target, barulah intervensi itu dibutuhkan. Target itu apa? Target itu contohnya ketika tadi sekolah ada target lulusan. Kelas 6 harus sudah lulus SD. Kelas 9 SMP harus 3 tahun. Kelas 6 harus lulus SD. SD harus 6 tahun, mohon maaf nih. SMP harus 3 tahun. Maka dibutuhkanlah intervensi itu. Intervensi itu maka dibutuhkan. Nah, kira-kira nih menurut Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kira-kira dalam hal apa di kehidupan sehari-hari kita biasa menggunakan intervensi ini, atau seperti apa gitu kita mengaplikasikan intervensi kepada anak-anak kita? Boleh nggak ngasih contoh? Ibadah misalkan. Nah, ibadah ya, Bunda Ida. Seperti apa Bunda Ida melakukan intervensi terhadap ibadah anak-anak dan mengapa memang dilakukan? Boleh cerita nggak, Bun? Ya, betul. Waktu masuk sholat kan, udah masuk waktunya menunaikan sholat wajib. Nah, itu kan ada target ya. Sholat wajib itu ada targetnya. Nah, zuhur itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Dari pas teng adzan itu sampai waktu akhirnya itu berapa. Itu tuh kan targetnya harus segera diselesaikan. Bagi kalau targetnya harus di awal waktu gitu. Nah, itu ada target. Maka kita melakukan intervensi. Apa bentuk intervensi yang dilakukan, Bunda Ida? Seperti apa kira-kira bentuk intervensi yang dilakukan? Ngasih tahu. Oke. Bentuk intervensi yang dilakukan oleh Bunda Ida adalah ngasih tahu. Kita lihat, ngasih tahu itu dalam kondisi anaknya lupa ketika main, berarti ada di poin mana? Mengarahkan apa mengakselerasi, Bapak Ibu semua? Mengingatkan waktunya. Oke, bisa ngasih tahu, mengingatkan gitu. Nah, intervensi itu bentuknya ada di mana? Diarahkan, ada di bentuk pengarahan atau ada di akselerasi? Ayo, ada di mana? Kira-kira mengarahkan. Ada lagi jawaban yang lain?
Kata Bunda Ida mah mengarahkan katanya. Akselerasi itu maksudnya apa? Oke. Akselerasi itu maksudnya begini. Percepatan akselerasi itu. Akselerasi itu artinya percepatan. Apa bedanya kecepatan dan percepatan coba? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu semua? Apa bedanya kecepatan dan percepatan? Nah, ini. Apa bedanya kecepatan dan percepatan? Kecepatan ini kalau di bahasa Inggris kan, ini artinya speed. Sorry ya tulisannya jelek pakai mouse. Percepatan ini artinya akselerasi. Bedanya apa? Ketika mobil melaju dari A ke B, oke. Dari A ke B, mobil melaju dari A ke B dengan kecepatan 50 km per jam. Ya, ini adalah kecepatan. Ini adalah kecepatannya 50 km per jam. Berapa percepatannya? Ya, kalau pertanyaan berapa percepatannya, itu pertanyaannya adalah dari kota A, si mobil ini awal mula melaju sampai titik kecepatan 50 km per jam, dari 0 km per jam, dari berhenti ke 50 km per jam itu dia butuh tempo waktu berapa lama? Kan ada ya mobil yang baru juga digas, 4 detik kemudian udah nyampe 50 km per jam. 4 detiknya itu adalah akselerasi. Jadi percepatan gitu. Untuk dari gerakannya asalnya jalan kaki menuju sprint, nah, itu dia melakukan percepatan. Itu melakukan percepatan. Ada effort lebih yang dilakukan untuk nyampe ke posisi itu. Nah, maka di sini kalau dalam hal konteksnya mengakselerasi belajar, berarti yang awalnya belajarnya itu untuk bisa paham bab 1 sama bab 2, setiap bab itu biasanya selesai dalam waktu 3 minggu, gitu ya, 3 minggu, atau katakanlah 1 minggu 1 bab, 1 minggu 1 bab, 1 minggu 1 bab, ini diakselerasi, gitu. Bagaimana caranya bisa nyampe satu bab itu, bisa nyampe satu bab itu dengan cara bukan hanya 1 minggu, tapi 1 hari, gitu. Ada effort yang dilakukan untuk bisa nyampe ke satu bab itu hanya butuh 1 hari gitu. Begitu. Itu percepatan ya, itu akselerasi ya. Percepatan akselerasi itu untuk bisa nyampe ke speed itu, untuk bisa nyampe ke titik itu, effort yang dilakukan sehingga mempercepat nyampe ke titik itu. Itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, agak belibet ya. Intinya kalau dalam proses belajar itu berarti dia bisa cepat nyampe targetnya dah, gitulah. Alah, susah aku nih. Pokoknya bisa nyampe targetnya, dia tunjukin cepat lah gitu ya. Oke, kita kembali ke pembahasan tadi. Ngingetin sholat, ya, ngingetin sholat. Udah waktunya ibadah, udah waktunya ibadah nih, udah waktunya sholat, gitu. Itu masuk dalam kategori mengarahkan. Gitu. Karena si anak tadi lagi asik bermain, berarti kan dia jauh dari targetnya ya. Targetnya yang harusnya durcong gitu kalau bahasa Sundanya mah. Durcong tuh habis azan langsung sholat, gitu targetnya. Macam-macam sih, ada yang targetnya ya udahlah nggak apa-apa, nggak tepat, nggak pada waktunya, yang penting sholatnya nggak ada yang bolong, misalkan itu targetnya. Macam-macam ya, itu sesuai dengan apa di rumah ya. Ini katakanlah targetnya adalah awal waktu gitu. Nah, si anak tuh pas awal waktu lagi main, lagi asik main HP katakanlah. Kita ingetin, waktunya sholat tuh, udah mau azan, ya wudhu yuk. Nah itu kita mengarahkan berarti. Mengarahkan untuk on the track kembali ya, menuju target. Nah, untuk on the track kembali menuju target. Gitu. Nah, apa misalkan bentuk akselerasi kalau menurut Bapak Ibu dalam hal tadi konteksnya targetnya adalah supaya si anak ibadah
di awal waktu, ibadahnya di awal waktu. Itu targetnya. Kondisinya, misalkan kondisinya dia kondisinya itu dia sama suka lupa dan main HP juga. Kira-kira bagaimana cara mengakselerasi untuk bisa nyampe ke target itu? Ayo, kira-kira bagaimana? Targetnya adalah ada kesepakatan. Oke, keren ya, Bun. Membuat kesepakatan. Boleh nggak Bun bercerita seperti apa bentuk kesepakatannya kira-kira? Untuk bisa cepat nyampe ke target sana. Jadi nyampe targetnya itu cepat gitu. Ada kebayang nggak sama Ambu nih? Bentuk kesepakatannya itu seperti apa? Oke, kita bikin waktu main ya. Kita bikin waktu main. Yang mana antaranya misalkan kalau saya izin nambahin ya, waktu mainnya itu tidak disimpan dekat ke waktu sholat gitu. Jadi akhirnya ketika waktu sholat itu tiba, si anak pasti otomatis tidak sedang bermain HP. Itu misal contoh ya, itu mengakselerasi menuju atau beberapa menit sebelum waktu sholat semua kegiatan dihentikan. Oke, itu intervensi dari jauh sebelum sholat ya, kegiatannya dihentikan. Maka target untuk bisa sholat di awal waktunya itu semakin cepat kecapai. Itu semakin cepat kecapai, nyampe diakselerasi semakin cepat. Oh, bisa di awal waktu, bisa sholat di awal waktu, bisa sholat di awal waktu. Boleh nggak? Misalkan, Kak, saya mah pengen santai aja lah, nggak usah langsung kayak gitu. Pelan-pelan aja. Boleh, misalkan gitu. Anak-anak nggak di awal waktu ya nggak apa-apa. Yang penting kalau lagi sholat ya saya ingetin, ya sholat lagi. Tapi nggak di awal waktu juga nggak masalah, misalkan gitu. Mungkin ini mah ngebangun kebiasaannya aja dulu. Boleh. Yang terpenting adalah begini. Dan terpenting adalah hal ini tuh mengarahkan dan mengakselerasi itu menjadi poin yang diperhatikan bahwa begini loh intervensi yang tepat itu. Ini tuh adalah sekaligus ukuran. Jadi ukuran tepat atau enggaknya kita mengintervensi. Yaitu dengan cara setelah kita melakukan setelah kita melakukan suatu cara, si anak ini on the track menuju targetnya atau terakselerasi menuju targetnya atau enggak gitu. Target itu katakanlah tujuan pembelajaran, boleh juga dikatakan gitu. Kita melihat setelah kita melakukan intervensi, kita lihat si anak ini terarahkan menuju tujuan pembelajarannya, terarahkan menuju targetnya atau enggak. Dan agak tricky sih. Bagaimana kita bisa tahu intervensi kita tepat? Itu hanya akan kita ketahui setelah intervensi itu dilakukan. Intervensi itu baru akan kita tahu dia tepat atau enggak setelah dilakukan. Sama halnya seperti keputusan. Keputusan yang baik dan keputusan yang buruk itu baru akan kita ketahui setelah keputusan itu diambil. Selama keputusan itu nggak diambil atau cuma ditimbang-timbang terus kayak gitu, kita nggak bakalan tahu bener-benernya gitu. Hanya bisa berasumsi saja ini benar atau enggak. Intervensi pun begitu. Intervensi pun hanya bisa berasumsi ini kayaknya ada yang benar, ini kayaknya ada yang salah. Itu. Tapi benar atau salahnya itu setelah kita lakukan intervensi. Ada anak yang ketika kita marahin justru berbalik jadi sangat baik dan tulus karena dia kayak dibangunin gitu dari sesuatu yang salah. Ada anak ketika dimarahin jadi luka batin tadi. Jadi sebuah trauma. Jadi malah takut. Gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada anak yang dilembutin jadi oke banget. Ada anak yang dilembutin jadi ngelunjak gitu.
Gitu ya, ada yang kayak gitu. Tapi intinya adalah Bapak Ibu semua, fokusnya itu adalah bukan di bagaimana kita kan sering ya aku lah ya aku sih sering mencari tips and trick dalam hal parenting ya. Ada tips and trick. Gimana sih caranya biar anak nurut tuh gitu nyari tips and trick. Oh gini ya, oh gitu ya gitu. Pengennya tuh langsung ketemu yang fit. Oh ini ambil satu comot dari ini, praktekin kayak gitu. Fit langsung berjalan. Pengennya tuh kayak gitu gitu ya, praktis sekali. Enggak loh kenyataannya kan. Kenyataannya enggak. Benar nih kata Ambuyon, harus trial dan error kenyataannya kan. Kita nyari mana sih intervensi yang tepat gitu buat si buat anak kita tuh gitu. Buat si anak yang paling tepat tuh yang mana? Maka kalau kita belajar parenting atau kita diskusi dengan orang lain, perhatikan mana itu cara, mana itu prinsip. Gitu. Karena kalau soal cara itu bentuknya fleksibel banget Bapak Ibu semua. Itu bisa disesuaikan. Itu bisa ya itu mah ya namanya juga cara gitu. Banyak jalan menuju Roma gitu ya. Yang penting prinsipnya misalkan ini kita mendidik untuk apa kayak gitu ya. Untuk prinsipnya ini adalah untuk pengabdian, bentuk ibadah gitu atau tujuan pembelajarannya apa nih gitu. Ya ke sana ya. Itu. Selebihnya caranya bebas. Makanya saya tuh agak aneh. Nggak boleh bilang jangan gitu ke anak-anak teh. Sedangkan jangan itu kan cara ya. Jangan itu hanya sebuah cara. Nggak boleh marah atau gitu ke anak-anak. Itu hanya cara. Hanya cara. Yang terpenting adalah setelah kita melihat atau setelah kita melakukan intervensi itu kita lihat terarah nggak, terakselerasi menuju target belajarnya nggak, atau mencapai tujuan pembelajarannya atau enggak. Itu yang mesti kita difokusin ya, Bapak Ibu. Yang mesti kita fokusin itu adalah itu. Kita ngelakuin ini, itu terarah atau enggak, gitu. Termasuk karena itu adalah sebuah cara, maka kitanya juga nggak boleh baper gitu. Maksudnya nggak boleh baper kalau misalkan cara ini tuh gagal gitu. Kadang ngelakuin intervensi anak buat sholat ya tepat waktu gitu. Atau nggak boleh pulang malam ya gitu. Akan ya kita tuh ngasih tahu kayak gitu setiap sore-sore sebelum si anak pulang sebelum si anak main. Terus ternyata besoknya tuh pulang malam, besoknya tuh pulang malam lagi, besoknya tuh pulang malam lagi. Akhirnya tuh jadi kitanya yang baper, aduh aku gagal ini menjadi orang tua gitu. Aduh ini kayaknya aku nggak bisa. Aduh ini anakku tuh memang udah dari sononya bebal gitu. Wah itu sampai mau judge gitu ya. Ada yang kayak gitu nggak? Adakah yang begitu? Aduh hati-hati ya. Aduh. Itu karena begini. Intervensi itu hanyalah cara, fokuslah pada terarahkan dan terakselerasi. Ini ya. Maka satu hal yang harus dihindari itu adalah salah intervensi. Kita intervensinya salah. Sebab intervensi salah itu hanya ada 2. Ini sih yang baru saya tahu ya. Bisa jadi nanti nambahin atau Bapak Ibu kalau mau nambahin boleh banget. Salah yang pertama yaitu adalah orang tuanya malah baper. Atau gurunya ini, saya juga ngalamin kok. Saya serius ngalamin banget. Saya salah intervensi terus kemudian saya yang baper. Wah, aku ini emang gak bakat ngajar. Wah, aku ini emang gak bisa ngajar lah. Udahlah aku resign aja gitu ya. Aku ini gagal. Kenapa sih anak tuh nurut ke orang lain tapi ke saya enggak? Wah, udahlah saya ini gagal jadi orang tua gitu. Jadinya baper akhirnya nggak bisa menemukan solusi yang lain gitu. Yang padahal banyak banget solusi itu gitu. Nggak ngelihat opsi yang lain. Atau kalau nggak orang tuanya karena orang tuanya baper nyalahin diri sendiri atau malah nyalahin anaknya gitu. Ah udahlah emang anak saya tuh bebal deh. Ini keturunan ini anak turunan lagi. Ini turunan kamu nih Mas nih katanya gitu. Sama kayak bapaknya nih keras kepala Mas. Wah, jadinya nyerahin nih ke ayahnya gitu. Kata ayahnya, "Lah ya saya tahu gitu. Bisa kayak gini."
Kalau seandainya kita bisa milih juga karakternya harus kayak begini nih, harus yang saya turunkan juga enak ya. Kan ini mah nggak bisa milih. Pas anak lahir itu tiba-tiba begitu gitu kan, maksudnya. Ujiannya memang seperti itu. Atau malah suaminya yang menyalahkan ibunya. Wah, ibu nih bisa nggak sih aku titipin anak saya ini aku udah kerja nih dari pagi sampai malam, tolonglah. Masa nih si anak nggak bisa capai target, wah kayak gitu. Itu salah intervensi. Karena apa? Baper. Karena baper. Padahal itu hanya cara. Kita bisa mesti ngelihat kalau cara yang satu salah, coba cara yang lain. Kalau cara yang lain salah, coba lagi cara yang lain. Kalau masih salah juga, coba lagi cara yang lain. Yang terpenting adalah kalau kita tahu cara itu salah, mesti bisa cepat ini apa namanya harus bisa rendah hati untuk menerima kesalahan itu. Yang penting ketika kita salah intervensi, yang pertama ya kita harus bisa rendah hati untuk menerima bahwa oh iya ini salah nih gitu. Oh iya ini salah nih caranya kayak gini. Lalu perbaiki. Lalu perbaiki. Ketika kita ternyata sudah melakukan. Selama ini kita lihat bagaimana cara kita mengintervensi ke anak-anak. Terkait target apapun itulah. Terkait target apapun itu, belajar, sekolah, PR atau apapun itu. Kita lihat kok udah sering kita lakukan intervensi, tapi kok PR nih tetap aja nggak dikerjain gitu ya. Nah, maka ini memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Kita berusaha untuk rendah hati untuk menerima, ya ini saya salah nih, saya salah melakukan intervensi ini. Ada yang harus diperbaiki. Itu boleh banget kalau misalkan Bapak Ibu semua masih lengkap gitu ya suami istri, itu sangat boleh banget untuk didiskusikan. Pak, Bu gitu, ini tadi ngelakuin kayak gini, ini kira-kira tapi ada ini jadinya kayak gini, kira-kira kayaknya salah deh. Kira-kira yang benar kayak gimana ya? Wah itu bisa tuh diskusi banget tuh suami istri ya, bapak sama ibu gitu. Atau mungkin kalau nggak bisa, kalau misalkan single parent nggak bisa didiskusikan dengan kakak adik gitu, kakak adik saudara atau jika punya akses ke orang-orang yang bijak itu bisa juga didiskusikan. Gitu. Menemukan caranya. Intinya kan di cara. Dan kita juga nggak saklek akhirnya kalau soal cara itu. Nggak saklek, loh ya ke anak tuh harus galak gitu loh. Enggak kan, nggak saklek kayak gitu. Ini khawatirnya gitu ya, misalnya ada orang tua yang nggak galak gitu. Terus tiap apa-apa tuh pasti aja marah-marah. Terus jawabannya, ya Kak, soalnya kalau saya nggak marah-marah, saya nggak nada tinggi, anak saya itu pasti nggak nurut, katanya gitu. Seolah-olah intervensi itulah satu-satunya cara, gitu. Seolah-olah ya, belum tentu kan, belum tentu. Bisa jadi ada cara yang lain. Yang terpenting itu tadi terarahkan, setelah itu terakselerasi gitu pada targetnya. Bahkan 2 atau 3 intervensi pun itu bisa jadi mengarahkan. Nanti kita bisa menimbang-nimbang mana daripada 1, 2 atau 3 intervensi ini yang paling oke gitu. Misalkan katakanlah dampaknya tidak ada mudorotnya gitu, yang paling maslahat. Karena kadang intervensi itu setelah kita memahami itu adalah sebuah cara, akhirnya kita nyoba cara A, B, C, D, ini ternyata semuanya berhasil. Jadi semuanya caranya berhasil, itu bisa kan dipilih nanti salah satu mana nih yang paling maslahat gitu. Mana nih yang paling maslahat untuk bisa diambil gitu, untuk bisa diterapkan. Itu. Meskipun juga bisa jadi setelah itu diterapkan nantinya tuh next-nya tuh gitu minggu depan atau beberapa minggu itu teh tidak berlaku lagi, harus coba cari cara lagi. Ya begitu emang serunya sih. Serunya mendidik gitu, serunya tuh seperti itu. Namanya juga manusia. Namanya juga manusia ya. Oke, kata Ambun ya, kakak adik aja bisa beda-beda caranya, betul banget.
Betul banget. Tapi ini hati-hati loh, maksudnya ini tuh harus dikomunikasikan. Kakak dan adik itu beda cara tuh harus dikomunikasikan. Karena anak-anak itu kadang belum bisa ya berpikir bijak gitu. Belum bisa berpikir bijak atau belum bisa berhusnuzon gitu. Belum bisa berhusnuzon bahwa pasti apapun yang orang tua lakukan ke aku itu pasti yang terbaik. Pasti orang tua itu pengen yang terbaik buat aku gitu. Kadang belum bisa mikir kayak gitu. Akhirnya ketika ngelihat anaknya dibeda-bedain, wah ini orang tua aku pilih kasih nih gitu. Orang tua pilih kasih ini tuh kok ke si kakak mah gitu, ke si adik mah gitu. Padahal kan kita nyari intervensi yang tepat ya maksudnya gitu. Padahal kan kita nyari intervensi yang tepat. Nah maka ini tuh perlu dijelaskan Bapak Ibu. Ke anak-anak tuh perlu dijelaskan. Dek gitu, Kak, tiap perut itu beda porsi gitu. Makanan perut gajah itu makannya segini, perut tikus itu makannya segini. Gak boleh kita ngasih makan tikus pakai porsinya gajah gitu. Gak boleh juga kita ngasih makan gajah pakai porsinya tikus gitu. Maka harus dibedain. Itulah yang disebut adil. Gitu. Adil itu bukan sama rata. Bukan ya. Adil itu bukan sama rata. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai porsinya, sesuai tempatnya. Adil itu. Nah, kita coba kalau misalkan ke si kakak mah enak ya ke kakaknya ya, bisa udah bisa diajak mikir misalkan. Coba nih lihat, adekmu tuh karakternya begini, begini, begini gitu. Maka ibu sama ayah tuh nyoba untuk ngasih coba pendekatannya seperti ini. Harapan dan tujuan ibu tuh begini soalnya ke adekmu tuh pengennya tuh adekmu tuh begini, begini, begini. Semua itu juga adalah bentuk karena ibu atau ayah itu sayang gitu. Sama adek sayang, sama kakak juga gitu. Kayaknya tuh adek itu begini, maka ibu tuh gaya pendekatannya gini. Kalau kakak tuh enggak kan, kakak tuh soalnya begini, begini, begini. Kita coba jelasin juga. Jadi ibu tuh ngelakuinnya begini. Tujuannya tapi sama gitu, atas dasar rasa sayang, kepedulian, tujuannya itu kan gitu ya. Itu harus dikomunikasikan. Salah intervensi, perbedaan intervensi adik dan kakak itu harus dikomunikasikan. Wajib itu. Kalau tidak, itu bisa jadi perpecahan. Gitu. Jangankan di anak-anak ya, selama pengalaman saya mengajar pun di murid-murid begitu. Murid-murid begitu juga. Itu. Oke, saya coba baca chatnya. Kak Budi tahu banget lah. Waduh, iya ini cenayang nih ya saya nih ya kayaknya. Seru-seru greget Kak. Ya, gitu. Alhamdulillah ini saya juga setelah ngerasain punya anak, oh iya bener, greget banget ternyata. Oke, Bunda Ana benarkah mereka mikirnya pilih kasih? Yap, betul. Jadi harus dikomunikasikan. Betul banget. Kadang iri-irian, ada yang merasa anak pungut katanya. Aduh, ya itu harus segera dikomunikasikan. Harus dikomunikasikan, harus diberi paham. Kasih paham Bun. Kasih paham. Komunikasi adalah kunci. Oke, itu tadi salah intervensi yang pertama ya. Ini jam berapa ya? Itu salah intervensi yang pertama. Dan salah karena orang tuanya baper. Salah intervensi yang kedua yaitu adalah karena salah observasi. Ini berulang kali nih, saya kalau yang sering ikut di Bincang Parenting itu, saya berulang kali bahas ini. Observasi itu adalah skills yang wajib untuk dikuasai betul oleh para pendidik, oleh para orang tua. Gitu. Ini observasi. Bagaimana kita bisa melihat atau mengobservasi sesuatu yang terlihat atau alias perilaku. Terus kemudian kita maknai perilaku itu. Jadi atau tindakan perilaku yang kelihatan. Observasi itu kan sesuatu yang kelihatan ya. Sesuatu yang kelihatan, clear, jelas perilakunya kelihatan. Itu ketika kita bisa secara tepat mengobservasi,
maka kita bisa juga menentukan intervensi yang tepat. Itu. Tapi kan Kak, misalkan observasi ini beda-beda gitu ya tiap orang. Ada yang mungkin yang sering gitu, orang tua yang sering ketemu sama anak itu udah paham betul lah karakternya anak tuh seperti apa, itu biasanya udah lebih mudah atau lebih cepat gitu kemampuan observasinya. Tapi ada kan ya misalkan qadarullah gitu karena urusan apa, pekerjaan, sekolah atau lain-lain jadi jarang ketemu. Akhirnya tidak bisa juga mengenali gitu kan, tidak bisa mengobservasi dengan tepat. Nah, saya sih nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Seperti yang tadi sempat saya sampaikan bahwa kalaupun salah intervensinya, rapopo nggak apa-apa. Akui salah, perbaiki, coba intervensi yang lain. Gitu. Atau perlu dikomunikasikan sama anaknya, kalau sudah bisa dikomunikasikan, silahkan dikomunikasikan ke anaknya. Ini maaf ya Bapak Ibu tadi ngelakuin ini, tujuannya itu sebenarnya buat ini, tapi ternyata salah gitu. Ada jadi malah kecewa, adanya jadi malah trauma ngelakuin itu, adanya jadi malah marah-marah. Padahal tujuan ibu tuh pengennya ada tuh begini. Kayaknya ibu salah cara deh. Ibu coba perbaiki ya, nggak apa-apa kok. Jadi minta maaf tuh, ya nggak apa-apa kan ya? Minta maaf tuh, ya nggak apa-apa. Minta maaf ke anak itu ya nggak apa-apa. Gitu. Itu lumrah sih kalau menurut saya. Lumrah ya. Tidak akan menjadi menurunkan harkat martabat marwah gitu. Nggak akan. Karena itu juga nantinya menjadi sebuah contoh. Menjadi sebuah contoh bagi si anak bahwa ada salah tuh ya perbaiki, Mbok, ya nggak apa-apa gitu. Kamu minta maaf dan perbaiki. Itu jadi salah contoh. Dan anak juga mungkin mencontoh tentang keteguhan atau ketegaran untuk meminta maaf, merendahkan hati untuk meminta maaf. Itu nggak apa-apa. Karena Bapak Ibu semua dalam proses mendidik anak-anak itu khususnya menjadi orang tua ya, itu tuh seiring berjalannya waktu kita juga akan ikut bertumbuh. Itu juga akan ikut bertumbuh. Karena memang seperti itulah. Entah saya itu siapa ya pernah bilang tuh ya ke saya itu bahwa ketika anak dititipin ke kita itu sejatinya bukan karena kita tahu atau bisa untuk membesarkan mereka atau mendidik mereka gitu. Tapi sejatinya adalah untuk kita tuh belajar bertumbuh bersama mereka. Gitu. Kita jadi tahu tentang manusia, kita tahu tentang rendah hati. Kadang kita juga disentil gitu, kita sendiri yang diingetin, kita sendiri yang diintervensi gitu ya. Kita sendiri yang ditegur, kadang suka gitu tuh. Saya sama Kak Agus ya Bapak Ibu. Saya ini sahabatan banget sama Kak Agus. Sering main ke rumah Kak Agus tuh. Terus lagi ngobrol gitu kan, ya lagi seru, kita ngobrol, tiba-tiba anaknya datang, ayah, gak boleh susah sih, ya gitu. Kan kalau di bahasa Sunda teh itu teh agak kurang bagus ya, misalnya tuh si Budi gitu, tuh si siapa disebutin namanya itu kan nggak bagus gitu. Dan mungkin Kak Agus ngajarin itu ke anaknya, nggak boleh susah sih gitu ke orang tuh. Ya, tiba-tiba pas lagi asik ngobrol anaknya datang kan, ayah nggak boleh susah sisi, gitu. Nggak boleh, nggak bagus, astagfirullah. Kata Kak Gus teh, emang ayah susah sisi ke siapa? Tadi katanya bilang simut, cina gitu. Simut itu bahasa Sunda, artinya belalang. Simut itu siraru kayak gitulah. Simut anaknya itu mikirnya simut itu adalah si Mut gitu, maksud nama orang gitu, Mut. Akhirnya kita ketawa gitu kan. Terus ayah harus nyebut apa, Mut ya gitu. Emang namanya Simut, namanya Simut itu belalang bahasa Sunda. Emang namanya Simut gitu. Udah susah sisi cina. Simut gitu. Sirem rem gitu. Sirem tuh semut gitu. Gitu. Kadang kita sering ya kayak gitu, di sebaliknya malah kita dapat banyak belajar, banyak ditegur, banyak diingetin. Kadang celotehan anak-anaknya bikin kita refleksi banget, atau bahkan bikin kita berderai air mata gitu ya. Bikin sesuatu yang kadang celotehan anaknya bikin kita kayak, oh ternyata aku tuh salah selama ini gitu. Oh
ternyata anak tuh sedang merasakan ini kayak gitu. Itu sering banget. Karena memang dari situ kita sebagai orang tua harus bertumbuh bersama dengan mereka gitu. Ikut bersama sama mereka, ikut bertumbuh, ikut berkembang, ikut belajar gitu sama mereka. Semakin kita tidak berhenti belajar, kita tidak berhenti bertumbuh, itu juga secara tidak langsung akan menjadi sebuah tauladan pada anak-anak kita bahwa oh iya, orang tua aku juga nggak berhenti belajar nih sampai saat ini. Orang tua aku juga terus mengembangkan dirinya nih, terus bertumbuh ya pun begitu. Karena istilah guru kencing berdiri, anak kencing berlari itu berlaku juga untuk orang tua sama. Itu. Artinya ya kalau kita mau anak kita rajin belajar, maka sebagai orang tua kita harus lebih gila lagi belajarnya. Nah, kita jadi bahas ini ya. Ya begitulah pokoknya. Oke. Dan ini ada quote nih. Saya tuh senang komik Bapak Ibu semua. Ada satu komik yang entah Bapak Ibu mungkin tahu ya. Ini beliau Mas Febi Suryawibowo, PBI Jenggoten. Ada yang tahu nggak komiknya 99 Pesan Nabi? Ada salah satu episode di 99 Pesan Nabi itu di komik anak itu. Yang kisahnya itu tentang berdakwah seperti memberikan berlian gitu. Jadi dakwah itu adalah suatu kabar gembira yang harus kita sampaikan ke orang lain. Nah, itu tuh bagaikan kita memberikan berlian. Kalau kita ngasih berliannya dengan cara kita lemparin dengan sangat keras, tepat kena ke jidatnya, gitu. Sekalipun berlian itu seharga miliaran rupiah, orang itu tidak akan melihat berliannya. Yang akan dia lihat adalah perilaku kitanya. Yang akan dia lihat adalah rasa sakitnya dia karena dilempari sesuatu dan marah responnya. Meskipun yang kita berikan adalah kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak akan pernah bisa nyampe kalau caranya atau intervensinya yang kita lakukan itu tidak tepat. Saya yakin Bapak Ibu semua yang hadir di saat ini punya rasa sayang yang besar gitu kepada anak-anaknya, ingin suatu kebaikan gitu. Pastilah sesuatu yang kebaikan yang manfaat untuk anak-anaknya. Pak jangan pernah berhenti belajar, cari tahu terus bagaimana cara-cara yang tepat yang fit untuk anak-anak kita. Bismillah, itu dia Zoom parenting sore siang ini. Saya Budiana Dwinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah. Sudah, Bapak Ibu sudah selesai. Silahkan. Ada waktu beberapa menit nih, karena memang jadwalnya juga sampai jam 3 aja. Barangkali ada yang belum ditanyakan, silahkan boleh. Atau mau nyampein sesuatu juga boleh lah. Pernyataan atau pertanyaan silahkan. Terima kasih ya sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya sebentarnya. Ya sebentar aja lah ya. Makasih semuanya kan sama-sama, Bunda Dian. Silahkan, kalau tidak ada, berarti kita tutup aja ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di pekan depan. Insya Allah nanti ada Kak Agus juga yang akan ngisi untuk pekan depannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf segala macam kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wes Kak Dik-Dik. Sehat Kak Dik-Dik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Dingin, pasti di itu panasnya puasa. Lumayan. Kelihatan keringatnya. Wih, enggak, ini memang mukanya berminyak aja. Enggak di-endorse sama Kak Dik-Dik nih, enggak dikirimin pencuci muka yang anti oil. Oke, Kak Dik-Dik, sehat selalu ya, sukses selalu jualan ikannya. Wah, mantap. Amin, kemudian. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Ini tutup ya. Bye-bye. Bye.